Saya lulusan dari UGM, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusannya Teknologi Industri Pertanian. Taman Nusa Indah II ini didirikan sejak tahun 1987 oleh bapak saya langsung. Ini dulu awalnya hanya didirikan area kecil ini saja. Lalu ketika sudah mulai mencukupi ekonominya, kita mulai melebarkan lahan ke sebelah selatan, lalu ke sebelah timur. Jadi kita bertahap, tidak langsung selebar ini seluas ini. Kami di sini menggunakan media tanam dengan 3 komposisi pokok. Yang pertama tanah subur, yang kedua ada sekamnya pakai sekam mentah, dan yang ketiga kita pakai pupuk kandang, pupuk dari kambing, fermentasi kambing. Itu kita aduk, kita campurkan jadi satu dengan komposisi takaran sesuai aturannya. Itu kita tidak menggunakan arang sekam, karena untuk tanaman hias itu kalau pakai arang sekam itu arang sekamnya mudah hancur menjadi remah-remah, dan itu menyebabkan tanahnya jadi terlalu gembur, terlalu poros. Jadi ketika disiram air, airnya langsung susut. Sedangkan kita kalau pakai sekam mentah itu ketika kegemburannya cukup, ketika disiram itu air susut tapi masih menyimpan air di dalamnya, biar bisa buat tahan panasnya tadi. Kita juga nggak pakai kokopit. Biasanya kokopit itu pengganti tanah subur. Kalau kita pakai kokopit itu dari pengalaman kami, tanamannya kelihatan kayak kurang subur, karena di kokopit tidak ada terkandung unsur-unsur mikro seperti layaknya tanah subur. Biasanya lebih banyak tanah subur. Kalau kami di sini menggunakan pupuk kandang, pupuk fermentasi kambing yang difermentasi dengan E4 selama minimal 1 bulan. Minimal 1 bulan. Kalau kita kerjasama dengan teman kampus saya, dia punya usaha kambing, ternak kambing. Kita itu hasil produknya, kita di story bentuk seperti itu. Kita juga berulang kali cek sana buat ngecek fermentasinya sudah benar. Tanaman hias itu buat lingkungan ya. Tanaman hias itu kan penghijau lingkungan, penghijau area. Ya, tidak langsung ketika tanaman itu banyak, lingkungan dihijaukan, cadangan air gas banyak, ekosistem tanah aktif, karena ekosistem tanah seperti bakteri tanah itu membutuhkan agar tanaman juga yang mereka menyerap nutrisi. Lalu dengan adanya tanaman hias juga selain memperindah pandangan, dia juga mampu memberikan tambahan kadar oksigen dalam lingkungan. Dia juga bisa mengundang berbagai macam ekosistem luar seperti kupu-kupu, tebas, juga harus kita lestarikan. Kalau tidak ada tanaman, otomatis hewan-hewan seperti yang disebut tadi juga akan punah. Kalau merawat tanaman hias itu sebenarnya banyak faktornya yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kondisi lingkungannya, karena tanaman hias itu ada tanaman yang tipenya kuat di teduhan, tidak kuat di panas. Ada juga yang kuat di panas, di teduhan tidak kuat. Lalu yang kedua faktornya itu media tanahnya, karena media tanam itu sebagai sarana tanaman untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Dan juga tak lupa dalam tanah atau media itu juga terkandung berbagai banyak penyakit kayak jamur, virus dan lain sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan faktor-faktor. Terus sama yang ketiga itu serangan hama seperti ulat atau mungkin dari keong-keong kecil juga bisa.
Jadi yang perlu ditekankan itu telaten atau disiplin dalam merawat tanaman. Tantangannya itu ya karena kita kan bermainnya di makhluk hidup, tanaman itu kan makhluk hidup, jadi ada cenderung peluang atau kemungkinan tanaman itu mati. Itulah kata kerugiannya ketika kita bermain tanaman hias. Jadi kuncinya itu ya dalam perawatannya saja. Ketika perawatannya oke, bagus, insya Allah nanti tanamannya juga akan lebih subur, lebih bagus. Disiplin ya, disiplin dalam pemupukan, perawatan dari hama, penggantian media tanam, seperti itu. Kalau itu semua terjaga, tanaman pasti subur. Karena media tanam itu kan kita dalam polybag, dalam pot, itu akan tidak bebas untuk mencari makan ke segala tempat. Jadi ketika unsur atau nutrisi yang digandung dalam medianya sudah putus atau sudah habis, akan lebih baik kalau diganti dengan media baru. Kalau sepanjang tambahnya waktu, itu tanaman hias itu mulai mencapai apa ya, titik di mana teknologi maju dan mulai digunakan. Contohnya penyiraman otomatis digunakan pada vertical garden atau tanaman. Sekarang banyak hotel-hotel, perumahan itu yang menerapkan vertical garden. Karena vertical garden atau taman bumi itu membutuhkan banyak teknologi yang lebih modern. Di kami sendiri itu omsetnya sekitar satu bulannya sekitar 40 sampai 50 juta. Ketika kita berbudidaya tanaman, ketika kita menanam tanaman, menghijaukan lingkungan dengan tanaman, itu secara tidak langsung kita juga sudah membantu meningkatkan kapasitas oksigen di daerah kita sendiri. Dengan meningkatnya oksigen, otomatis secara tidak langsung kesehatan masyarakat atau kebersihan udara pun terjaga. Cobalah, jangan takut yang pertama ya, ada teman coba. Lalu cobalah dari tanaman-tanaman yang kecil dulu, tanaman-tanaman penting. Ketika tanaman penting sudah berhasil dikuasai, cobalah menjamah tanaman-tanaman yang berkayu. Setelah berkayu dan yang penuh sudah bisa, cobalah menjamah tanaman-tanaman yang berkelakuan khusus.